pemantik dari diskusi ya kita pada kesempatan kali ini ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, terima kasih untuk yang sudah hadir nih ya. Alhamdulillah ada Abah Suhendi di Sukabumi, hatur nuhun Abah Tosumping ya. Nanti kita tunggu ide dan gagasannya juga. Kemudian ada Ibu Sabria, terima kasih. Ada mahasiswa juga, Alika Vera Rizky, terima kasih sudah hadir ya. Harus semangat kuliahnya nih ya. Kemudian ada Ibu Aireni Ratnasari, ada Pak Sulfadli, ada Pak Hadiat ya, dan yang lainnya gitu ya. Kita mengundang juga nih untuk kita bisa diskusi, untuk bertanya terkait dengan mungkin lebih spesifiknya itu adalah ini ya, kontroversi tentang ya tadi di masyarakat yang masih menganggap ekonomi syariah itu tidak jauh berbeda dengan ekonomi syariah gitu ya. Jadi ini kenapa nih kok ekonomi kok nggak jauh beda di masyarakat gitu kan ya. Oke, kita mengundang ya yang lain untuk bisa bertanya, boleh langsung, nanti boleh cut saja dipotong nggak apa-apa, atau langsung raise hand boleh juga. Kita mau diskusi dulu nih Pak Satrenda nih. Pertama tadi yang selalu saya sebut-sebutkan nih, sebenarnya kenapa ya kok masyarakat itu masih menganggap sama ya antara perbankan syariah dengan perbankan ribawi ya konvensional gitu ya. Nah, ada apa sih sebenarnya? Kira-kira analisis Anda seperti apa nih? Ya, jadi anggapnya nggak jauh beda, sama aja gitu ya. Silakan Pak Enda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi memang masyarakat masih menganggap ya, sebagian masih menganggap bahwa perbankan syariah itu masih mirip dengan perbankan konvensional seperti itu ya. Nah, memang ini kalau kita lihat ya di masyarakat itu memang ketidakpatuhan sebenarnya. Ya. Memang PR-nya dari perbankan syariah itu memang ada ketidakpatuhan terhadap syariah itu, tapi di level-level lapangan ya. Di level-level lapangan ya, makanya masyarakat berarti yang bersentuhan itu pasti adalah lapangannya. Sedangkan dari sisi konsepnya, dari sisi kepemimpinannya, dari segi SOP-nya ya, itu mungkin sudah sesuai dengan fatwa MUI seperti itu. Ya, memang di masyarakat itu ya, ketidakpatuhan terhadap syariah itu atau sumber daya manusia yang direkrut oleh perbankan syariah itu masih berpola pikir seperti perbankan konvensional. Maka tidak heran ketika terjadi misalkan penagihan mungkin ya, penagihan dana yang macet gitu kan, dan lain sebagainya, itu mungkin masyarakat itu menjumpai hal-hal yang kurang mengenakan gitu ya, seperti itu. Iya, betul. Nah, lebih ini lagi setelah lebih deep lagi nih, lebih mendalam lagi nih. Kan kalau kita lihat nih, ternyata ya di kontrak-kontrak yang ada di berbagai perbankan syariah, termasuk juga sebenarnya di PPRS ya, di PPRS itu dia masih selalu menggunakan istilah pembiayaan ya. Ketika dia melakukan akad pembiayaan misalnya, dia selalu menggunakan kata-kata debitur dengan kreditur gitu ya. Bahkan dalam kontraknya itu masih tulisannya itu adalah seperti sebutan itu utang gitu ya, utang piutang gitu. Jadi padahal itu kan akadnya itu murabahah gitu, kok jadi sebetulnya makanya mungkin ini menjadi alasan kenapa masyarakat tuh ya sama aja debitur dan kreditur, padahal kan di situ tidak ada utang piutang kan. Di situ kalau dalam perbankan itu kan adanya kan ya pembiayaan. Gimana? Jual beli sebenarnya memang jual beli. Betul. Di dalam perbankan syariah sebenarnya satu-satunya hutang yang mungkin jarang sekali yang digunakan oleh perbankan adalah Qardun Hasan sebenarnya. Iya, qard ya. Qardun Hasan sebenarnya ya. Tapi kalau untuk kredit itu mungkin hampir tidak ada sebenarnya. Pembiayaan itu tidak ada. Karena kalau kita menggunakan perbankan konvensional, maka jatuhnya adalah hutang ya, bukan jual beli. Kan jual beli. Nah, tetapi ketika ada ketidakpatuhan, salah satunya adalah dari uus mungkin ya, usaha ya kan,
ya, mikro syariah itu, maka ya inilah menjadi fenomena kenapa masyarakat itu tidak mungkin menganggap masih sama gitu kan. Nah, sebenarnya ini maka negara sebenarnya ya, negara itu bagaimana cara mereka untuk memantau, kemudian selain mungkin ada DPS ya, Dewan Penasihat Syariah, tetapi keoptimalan dari DPS ini juga perlu kita teliti, Pak Dokter, ya kan? Betul. Ini, apakah sejeli itu DPS itu melihat bagaimana akad-akad yang terjadi di dalam kontrak, ya kan? Apakah diteliti sampai ke sana, ya? Kemudian juga bagaimana cara pemantauan negara terhadap negara, mungkin di sini perwakilan siapa, Pak Dokter? Kalau misalkan berhubungan dengan perbankan syariah, betul masih BI kan ya? BI yang berurusan dengan syariah, ya. BI yang berurusan dengan syariah ini apakah ada gitu ya? Nah, kalau misalkan ada, maka bagaimana cara monitoringnya? Gitu. Bagaimana cara monitoringnya sampai sejauh mana mereka itu melihat akad-akad syariah itu berjalan, gitu kan? Nah ini ya, ini kan sudah sebenarnya boleh, bisa saja kan ketika BI itu kemudian mengutus, misalkan kalau dalam hukum Islam itu ada namanya kode hisbah, kan? Kalau dalam hukum Islam itu kode hisbah. Nah, kode hisbah itu, maka ketika ada masyarakat itu mengeluhkan, kok ini perbankan tidak sesuai dengan syariah, maka kode hisbah itu tanpa ada berbentuk laporan surat itu pun, maka bisa langsung menindak gitu. Sebenarnya ya kalau dalam kode hisbah, kalau dalam politik Islam. Gitu. Tapi kalau kita potong dulu satu nih, mau yang komentar dulu nih, Pak Abbas Suhendi nih, kita mau komentar, kita dengar dari masyarakat kira-kira gimana nih tentang tadi udah raise hand ya. Silakan Pak Suhendi nih, apa nih, silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Dokter. Ini memang ekonomi syariah itu memang sangat diharapkan sekali oleh umat Islam ya. Karena ngelihat memang sekarang ekonomi di luar Islam itu hampir diketahui akan menuju ke porak-porandaan. Tetapi tetap itu masih dijalankan karena tidak ada pilihan lain. Karena mungkin konsep ekonomi syariah ini belum diterapkan dengan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai konsep syariah yang diterapkan sekarang di Indonesia ini. Apa emang benar-benar ingin menjalankan konsep syariah sebagaimana Rasulullah, atau hanya untuk menarik minat masyarakat karena mayoritas kita umat Islam, sebagaimana contohnya tadi dikasih gambaran bank syariah ya, sebagaimana telah dipaparkan tadi bahwa bank syariah juga ternyata masih menggunakan cara-cara yang digunakan oleh bank konvensional. Jadi konsepnya masih sama dengan bank konvensional, hanya judulnya saja dikasih nama syariah, kayak BPR syariah, bank ini syariah, itu syariah. Kalau hanya judulnya saja dikasih nama syariah, tetapi dalamannya konsepnya masih sama dengan konvensional, mungkin itu jauh dari harapan. Karena bisa saja nanti judi online juga jadi judi online syariah gitu ya, bisa saja. Itu jadi yang membedakan antara yang syariah dengan yang konvensional itu di mananya gitu. Yang bisa membedakan sehingga masyarakat itu bisa yakin, loh ini yang batil, ini yang hak gitu. Ini yang syariah, ini yang konvensional, jadi jelas. Karena pengalaman saya dulu waktu saya pernah ngelihat di BMT, judulnya memang syariah, Baitul Mal wa Tanmil, tapi pas begitu BMT itu memberikan pembiayaan, tadi diistilahkan itu pinjaman, cara penghitungannya itu hampir sama dengan konvensional atau bisa jadi hampir sama. Memang diungkapkan bagi hasil ya, diungkapnya bagi hasil. Tetapi bagi hasil itu kan bisa diketahui setelah ada keuntungan ataupun kerugian, bisa diketahui. Ini konsep bagi hasilnya mau 20-80 atau 30-70 ditentukan di awal gitu. Jadi setelah pengembalian itu
waktu pengembaliannya itu udah ditentukan bagi hasilnya seperti ini gitu. Jadi saya juga kaget kok. Yang namanya BMT mudorobain seperti ini gitu. Hampir sama saja dengan yang konvensional, kata saya. Berarti ini namanya saja, apa memang saya yang kurang mengetahui konsep itu, atau memang kenyataannya seperti itu? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah kita bisa membangkitkan Baitul Mal sebagaimana yang Bapak tadi ungkapkan, bahwa negara itu bisa mengumpulkan uang ataupun harta dari masyarakat secara umum yang dikuasai oleh negara yang berupa Baitul Mal, sehingga segala kebutuhan masyarakat ini bisa diatur ataupun ditutup oleh Baitul Mal tersebut. Atau kalaupun bisa, apakah bisa misalnya ini di saya, misalnya di kampung saya, di masjid saya mengadakan Baitul Mal sendiri untuk mengkoordinir zakat semuanya, atau misalnya dikumpulkan di sini nanti dibagikan di lingkungan saya sendiri, misalnya di kampung saya, bagaimana, bisa enggak gitu kalau seperti itu? Mungkin itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Abah. Terima kasih Pak Suendi ya atas pertanyaan dan juga mungkin semacam ininya curhatnya gitu ya. Jadi ternyata memang dibahasakan seperti itu, Saudara Hidayat, di mana tadi saya juga sempat ngalamin juga itu ya, ketika saya ke salah satu BMT gitu ya untuk pembiayaan gitu, ternyata bulan depannya itu sudah harus nyicil gitu, padahal belum produksi apa-apa gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah nih. Nah, kira-kira apa nih saudara nih solusinya? Ada 3 pertanyaan selain itu ya. Pertanyaan pertama tadi, dengan fenomena yang ada, apakah memang seperti itu syariah atau tidak? Kemudian yang kedua itu bagaimana upaya untuk membangkitkan Baitul Mal? Kemudian apakah bisa juga nih kita buat Baitul Mal itu di lingkungan sendiri atau di masjid lah contohnya, kan saudara? Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bahwa memang bank konvensional ataupun yang disebut bank perbankan syariah, atau mungkin tadi disebut BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil, itu menggunakan akad-akad muamalah ya, bagi hasil, yaitu syirkah atau musyarakah itu, kemudian ditentukan di awalnya sudah pembagian hasil ya. Nah, ini bagaimana nih kedudukannya gitu kan. Nah, kalau memang itu di dalam kontraknya ya, di dalam kontraknya itu nanti di awal kita nanti keuntungannya kita bagi menjadi sepertiga ya, misalkan 30%. Nah, itu kalau di kontraknya seperti itu yang akan dibaginya itu apanya? Nah, di dalam Islam itu boleh kalau yang dibagi itu adalah keuntungannya. Itu di dalam kontrak itu jelas, terjelas, sudah jelas sekali bahwa yang dibagi itu adalah keuntungannya. Gitu. Jadi ketika pesero atau seorang yang kemudian bersirkah itu menerima modal misalkan dari perbankan, maka perbankan ini ya akan menerima uangnya dari mana gitu kan. Nah, harus tahu juga nih, oh ternyata dia juga adalah seorang sedang bersirkah dengan yang lain. Nah, ini maka ada semacam ketidakjelasan di situ. Nah, maka solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah ya, ketika seseorang itu menerima dari perbankan itu adalah keuangannya itu ya untuk diputar, maka yang harus dipastikan adalah si pesero itu memang betul-betul sudah menjalankan perusahaannya dan untung ya, dan benar-benar kemudian setelah untung dari satu sisi saja langsung dikembalikan ya. Langsung dikembalikan. Jangan diputar berputar-putar sampai 1 tahun, 2 tahun ya. Cukup misalkan satu pesanan, misalkan ada pesanan ini Pak, misalkan saya punya pesanan 100 baju, nah misalkan, jadi akadnya situ aja, 100 baju selesai, balik pulangkan semua, udah selesai ya. Jadi akadnya cepat seperti itu.
Ya, kalau kita lihat sekarang orang itu ketika menerima uang itu memang diputarnya setelah mendapat keuntungan terus diputar lagi, suruh nyicil lagi, ya dan sebagainya. Wah itu sangat apa namanya? Bukan ini ya, karena memang dari akadnya saja itu sangat mengerikan ya dari segi itu ya. Nah kalau solusinya seperti itu mungkin saya bisa berikan ya, saya berikan sedikit ya, bahwa memang itu sifatnya memang langsung ya, misalkan 100 langsung saya ingin punya modal untuk 100 ini, ketika ada keuntungan langsung ini keuntungannya jelas ya. Iya, Terus oke ya. pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau penerapan bank apa namanya Baitul Mal ini ya, Baitul Mal ini diterapkan gitu ya. Nah, kalau konteks Baitul Mal ini sebenarnya adalah konteks ketika dijalankan oleh betul-betul oleh negara. Sebenarnya Baitul Mal itu regulatornya adalah negara itu sendiri sebagai pengendali ekonomi dan keuangan suatu negara gitu ya. Dan itu bisa sampai di breakdown sampai ke tingkat desa. Jadi Baitul Mal itu bisa sampai ke tingkat desa. Untuk apa? Untuk mengumpulkan zakat bisa. Ya. Dan zakat itu tidak hanya zakat uang gitu, yang sifatnya 1 tahun dan ada haulnya dan kemudian ada nisabnya. Tetapi zakat ini bisa berupa hewan ternak, ya. Hewan ternak misalkan kambing, ya, sapi, ya. Kemudian juga tanaman, ya. Di situ dijelaskan bahwa tanaman itu ada 4, ada jewawut, ada kurma, ya. Kalau di sini jarang ya, jewawut, kurma, kemudian kismis, ya, kemudian juga apalagi satu lagi ya, gandum, ya. Itu tanaman, itu jarang ya, jarang dipakai ya. Tapi kalau hewan itu bisa. Selain zakat hewan, ya, hewan itu juga ada yang namanya zakat perniagaan. Ya. Zakat perniagaan. Apakah zakat itu diawali dengan nisab perak ataukah diawali dengan nisab emas seperti itu. Nah, maka akan dilihat haulnya, terakhirnya nanti bagaimana. Ya. Bukan hanya setiap bulan Ramadan keluarkan zakatnya. Oh, tidak seperti itu. Ya. Karena zakat ini ada haulnya. Kalau diawali di bulan Januari, nah, nanti dilihat di bulan Januari lagi. Ya, Januari belum bulan Ramadan, ya itulah haulnya berarti, ya kan. Nah, selain itu juga zakat, infak, sedekah bisa nggak dipungut oleh Baitul Mal? Sangat bisa sekali, ya. Kemudian diedarkan di desa itu saja, sangat bisa sekali, ya. Sangat bisa sekali karena kekayaan itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di desa itu saja, bisa di desa itu pun digulirkan. Ya. Nah, kalau konsepnya secara wilayah desa ya seperti itu. Bagaimana dengan wilayah sebuah negara yang mempunyai kepemilikan umum? Wah, itu sangat luar biasa sekali. Dan bagaimana? Apakah bisa ini Indonesia ini bisa menggunakan konsep seperti itu ya? Mungkin nanti kalau ada hidayah gitu Pak Dokter. Ya, oke, Mas Wendy ya. Tadi mau komentar juga nih Mas Wendy, nanti boleh ya. Silakan nanti langsung kita kan diskusi ya, jadi ngobrol aja nggak apa-apa. Jadi tadi sebenarnya sih kalau dari saya, jadi lebih sebenarnya yang namanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional gitu. Kalau perbankan syariah ini kan memang kalau kita lihat dari awal gitu ya, mulai dari adanya perbankan syariah yang milik swasta, kemudian juga semangat dari grassroots yang kemudian memunculkan gerakan ekonomi syariah, kemudian juga nanti munculnya DSN MUI, itu saya lebih cenderung mengatakan niat awalnya itu adalah memang betul-betul lillahi ta'ala gitu ya.
Nah, tetapi kemudian di jalan ketika namanya industri, ketika mungkin praktisi perbankan konvensional melihat adanya pasar yang bagus ya, kemudian juga industri halal yang terus berkembang gitu, sehingga kemudian ada yang numpang lah gitu ya, ada yang ikut-ikutan, ada yang cuman pakai nama syariah gitu agar market mereka itu tidak hilang gitu ya. Itu ada seperti itu juga di Indonesia ini ada ya, baik itu perbankan, kemudian asuransi, kemudian pasar modal, ya termasuk juga halal industri. Satu pabrik besar atau perusahaan besar di Indonesia, mereka itu sudah punya halal laboratory dan juga divisi untuk halal lifestyle. Padahal itu kita tahu itu adalah milik, mohon maaf, misalnya non-muslim gitu ya. Nah itu juga kelihatan sekali. Jadi niatnya kalau menurut saya itu sudah bagus, hanya memang tantangannya itu ada saja. Jadi kalau dianalogikan itu seperti kalau kita nanam padi itu ya rumput itu tumbuh gitu ya. Kalau kita nanam rumput tuh padinya belum tentu tumbuh gitu. Kemudian yang berikutnya kalau tadi menghidupkan kembali Baitul Mal, konteksnya ini sebenarnya sangat luas tuh ya. Jadi kalau saya melihat ada fungsi Baitul Mal yang kemudian sekarang itu juga sudah ada di negeri kita ini ya, adanya Basnas, kemudian adanya BWI ya, termasuk juga Basarnas gitu ya, dan Central Bank ya, itu sejatinya juga adalah ya kita sebut saja semacam metamorfosis ya, atau perubahan format dari Baitul Mal, fungsi-fungsi dari Baitul Mal yang dulu kemudian ya mengalami perubahan dengan seiring zaman dengan sekarang. Nah, kalau tadi dari Pak Suhendi saya lebih setuju juga tuh Pak Sutrendra tuh, bahwa kalau bisa memang kita itu ekonomi itu berbasis masjid atau berbasis komunitas. Ya, jadi community development itu kelihatan. Jadi kalau di hadisnya dikatakan khud min amwalihim shadaqatan. Kemudian juga di riwayatnya juga dikatakan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim ya. Ini zakat. Jadi kalau maksudnya bukan hanya zakat ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, kemudian juga termasuk juga dalam hal apa? Dalam hal kemandirian ekonomi ya. Profesor Dr. Din Hafidzuddin ketika beliau menafsirkan ayat An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum. Ya, jangan membunuh diri kalian. Ya, dalam konteks ekonomi itu adalah ketika kita itu justru malah menghidupkan dari ekonomi, mohon maaf, misalnya non muslim. Ya, kita belinya itu di satu minimarket, sementara warungnya Bu Haji, warungnya Pak Haji gitu ya, yang jelas-jelas warungnya Ikhwah gitu malah tidak dibeli gitu. Akhirnya mereka ya ekonominya mati misalnya, karena pengen yang ruangannya AC, pengen yang harganya cuma beda paling 200-300, milih malah yang jelas-jelas itu tidak mendukung dari community development. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung berangkat dari masjid, yaitu bagaimana masjid itu menjadi pusat ekonomi ya, mulai dari ziswafnya ya, Islamic Social Finance-nya, kemudian juga termasuk ya masjid, kalau yang saya bayangan saya itu masjid itu punya badan usaha milik masjid ya. Jadi badan usaha milik masjid, BUMM ya. Mungkin contoh yang udah klasik itu ya inilah mungkin ya apa, Masjid Jogokarian lah ya, itu contoh mungkin, walaupun ya mungkin ada beberapa yang lain cukup banyak ya, yang mereka itu sangat produktif sekali ya, sangat produktif sekali, sehingga ini mestinya memang jadi gerakan ekonomi yang dari rakyat, karena justru kekuatan dari ekonomi syariah yang ada di Indonesia kalau dibandingkan dengan Malaysia gitu ya, justru kita itu dari grassroots ya, itu akan kuat sekali. Nah, kalau sekarang itu kita kaitkan bagaimana dengan top down-nya itu sekarang juga muncul, harus itu jadi kekuatan yang kuat kalau top down-nya itu ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Tapi kalau ya ada semacam dalam tanda petik itu suudon, itu kesannya itu kalau ada uangnya biasanya pasti apa ya, ikut cawe-cawe lah istilahnya gitu. Kalau ada uangnya itu cawe-cawe ya, mulai dari dana haji, kemudian zakat, kemudian wakaf, kemudian sukuk ya, apalagi tuh ya, banyaklah gitu. Gimana nih Pak Suhendi nih, mau komentar tadi juga kayaknya. Silakan Pak Suhendi, beliau sangat luar biasa, nggak mau potong pembicaraan, malah kita nggak bawa sih, santai aja. Silakan Pak Suhendi. Ya, tapi jadi tidak apa-apa kalau kita punya ide seperti itu, tidak melanggar konstitusi seperti itu. Tidak. Karena saya ngelihat
memang udah ada Basnas gitu ya, tapi kalau saya ngelihat itu fungsi Bazat itu bukan, mohon maaf ya, bukan mengkecilkan, tapi kayak kurang optimal gitu. Kan fungsi utama zakat itu adalah pokoro masakin ya. Tapi saya lihat itu yang paling banyak dibantu oleh dana zakat itu justru para amilin gitu. Maksudnya amilin itu adalah pegawai zakat gitu. Ngelihat kan mereka ini juga Pak Sendi. Mereka kan gorimin juga. Kan amilinya gorimin. Bisa bililah goriminnya, juga. tapi gorimin kelas apa gitu? Goriminnya untuk bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil. Sementara dana zakat juga saya lihat itu banyak dipakai untuk bangunan-bangunan kantornya justru, ataupun beli mobilnya, karena saya ngelihat mobilnya itu adalah merek ada mereknya gitu. Berarti itu uang biaya zakat operasional itu kayaknya masuknya dipakai beli onta, kata saya. Uang zakat itu kebanyakan dipakai beli onta buat bukan untuk fakir miskin yang diutamakan itu. Jadi kemudian sedangkan tugas amilin itu kan salah satunya tadi seperti Bapak bilang di dalam surat At-Taubah itu khud ya, khud min amwal itu mengambil. Jadi bukan disuruh orang yang muzaki itu memberikan hartanya, tapi diambil oleh amilin gitu. Tapi kenyataan sekarang adalah orang yang si muzaki itu harus memberikan. Jadi harus dengan keikhlasan, kesadaran sendiri. Kalau tidak sadar memberikan, ya tidak diambil gitu. Jadi dana zakat itu tidak optimal diambil karena tidak amilinnya tidak mengambil. Kemudian sebelum mengambil itu kan ada penaksiran. Ada ditaksir, oh ini hartanya seperti ini, dikeluarkan zakatnya seperti ini. Kadang-kadang karena tidak ada taksiran dari amilin, yang muzaki juga misalnya dia itu harusnya wajib zakatnya itu 10, justru malah bayarnya cuma 1 gitu. Bayarnya cuma 1 atau 2 juga sudah dianggap udah membayar zakat, padahal kewajibannya yang sebetulnya itu adalah semestinya 10 gitu, karena tidak ada ditaksir atau dinilai oleh amilin. Jadi fungsinya kurang optimal. Itu yang tentang zakat. Kemudian tentang yang balik lagi yang pertama tentang pinjaman itu, kenyataan yang terjadi yang diberikan pinjaman oleh pihak bank itu kan yang dihitung di buku itu, yang dihitung di makalah-makalah itu adalah kalau pembiayaan dari awal. Misalnya kita mau buka usaha A, dia itu punya modal, yang satu pihak lain punya tenaga, punya keahlian. Nah sekarang jarang yang seperti itu. Rata-rata adalah yang pinjam itu untuk penambahan modal. Kalau untuk penambahan modal, otomatis untuk melihat bagi hasilnya kan susah karena tercampur dengan modal yang lain gitu. Itu yang pertama, bagaimana cara menghitungnya. Kalau kita pinjam kepada pihak BMT misalnya atau kepada pihak bank syariah, sementara yang dipakai adalah bagi hasil, bagaimana cara penghitung bagi hasilnya? Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana, jadi lupa. Bagaimana kalau terjadi kerugian? Kalau terjadi kerugian kan yang menanggung kerugian itu adalah pihak yang punya modal. Sementara yang dulu pernah terjadi, kalau yang pinjam itu, yang diberi modal itu rugi, dikejar-kejar terus harus mengembalikan modal gitu. Sementara kalau dalam kaidahnya kan kalau kerugian itu modal ditanggung oleh yang pemilik modal, kecuali kerugiannya memang disebabkan oleh kelalaian dari peminjam gitu. Bagaimana itu menyikapi itu, Pak? Oke, luar biasa ini ya Pak. Ini silakan Pak Ustadz Renda, mungkin boleh dikomentari. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Cara menghitungnya ketika terjadi syirkah. Ya. Syirkah untuk modal ya, modal yang sudah berjalan gitu kan. Nah, bagaimana? Nah, itu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa modal itu memang dikhususkan untuk satu proyek. Ya, satu proyek saja tuh. Jadi proyek tersebut memang sudah kita kalkulasi membutuhkan modal sekian, transportasi sekian, maka akan mendapatkan keuntungan sekian, gitu kan. Itulah yang kemudian dibagi ya. Nah, kalau kita teliti ke situ, maka aman insya Allah ya, kita akan aman. Tapi yang akan menjadi tidak aman itu karena memang dari akad awal ya, dari awal kita kemudian perputarannya ya, kita belum usaha mungkin rugi atau apa, kita sudah harus nyicil, itu sudah harus kita hindari dan seperti itu ya.
Kalau kita sudah berjalan, sudah bagus, ya, bahkan kita kalau untuk di awal-awal dalam bisnis, kalau bisa jangan sentuh itu perbankan. Ya, saya membuat sebuah buku itu ya, konsep bisnis tanpa hutang gitu ya. Nah itu memang kita memang harus menghindari bahwa di awal itu memang dari harta yang kita miliki untuk dikembangkan gitu ya, bukan dari berhutang. Nah inilah yang sangat kita hindari ya. Maka kalau kita menggunakan seperti itu memang jatuhnya sirkah itu kalau di awal kita menggunakan maka akan menjadi hutang, akan ditagih terus menerus seperti itu ya. Maka yang menjadi frame saya itu per project ya. Per project kita mendapatkan, memang sudah berjalan dan sudah pasti itu akan mendapatkan keuntungan, nah maka kita bisa dapatkan sirkah dari dana sirkah. Itu mungkin ya. Karena saya sudah pernah praktekkan ya beberapa kali itu ya, ada beberapa kali project dan itu alhamdulillah ya. Nah kembali kepada tadi pertanyaan kedua tadi Pak Dokter. Iya, tentang ini apa namanya, tentang tadi apa, tentang ini ya pembiayaannya ya, utangnya itu ya. Jadi seperti apa nih, bisa kalau tidak? Hutangnya. Kerugiannya. Baik. Nah kalau kerugian, nah, kalau dalam akad sirkah maka kerugiannya sebagaimana akad bagi hasilnya. Ya, kalau misalkan bagi hasilnya itu 60-40 misalkan, maka kerugiannya pun dengan persentase seperti itu. Sama. Jadi ketika terjadi kerugian nih, kerugian harus menanggung hutang, misalkan 1 juta, ya maka yang mendapatkan pembagian 60 maka menanggung hutang 600.000, yang kemudian yang mendapatkan 40% maka menanggung hutang 400.000. Itu seperti itu Pak Dokter. Kalau misalkan sesuai dengan akad awalnya, ketika akad awalnya itu dia 60-40 mendapatkan keuntungan, begitupun dia 60-40 ketika mendapatkan kerugian. Maka hati-hati dengan bersirkah. Ya, hati-hati dengan bersirkah. Kalau kita tidak pandai-pandai dalam bersirkah, kalkulasinya tidak tepat, maka ujung-ujungnya akan menjadi hutang. Iya. Oke ya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Sandi. Ya, artinya tadi memang sebenarnya sih kembali ke ininya ya Pak Sutradara ya, kembali ke akad awalnya ya, walaupun secara awal, hukum awalnya bahwa ketika kerugian itu ya jelas itu adalah tanggungan dari sohibul mal gitu kan ya, pemilik harta. Itu kan ya, tapi nanti kalau di BMT itu yang punya hartanya itu siapa gitu, apakah bank atau yang punya itu malah nasabah yang lainnya. Ini kan dia sangat ya kompleks ya, artinya nanti bahkan nyebutnya dengan murabahah paralel, mutur paralel. BMT itu dia bersirkah dengan nasabah yang lain. Nah, betul. Nasabah lain untuk bersirkah, maka gitulah ya, maka menjadi rancu. Iya betul. Nah ini memang mungkin ada ini yang khusus ya, pembahasan tentang perbankan kelihatan ya, tentang bank ya, bank, kemudian ya bank umum, kemudian bank pembiayaan rakyat syariah, kemudian juga Baitul Mal gitu. Tapi tadi sebenarnya yang menarik itu tentang Baitul Mal sebenarnya itu ya. Tadi saya juga ingat tuh Pak Sindi itu. Jadi kalau program untuk community development ya dalam Islamik itu juga jangan lupa kalau orang lain itu bicara tentang misalnya asuransi gitu ya, maka kita saya punya asuransi mikro syariah gitu. Saya bukan asuransi sih, kalau saya lebih nyebutnya itu adalah takaful ya, artinya saling menopang saat musibah datang. Artinya ini sangat mungkin untuk dipraktekkan. Jadi di misalnya satu kampung gitu ya, kalau zaman dulu kan di kampung suka ada itu tuh paralek tuh yang ngumpulin beras, beas gitu ya, nanti nggak tahu untuk kemana tuh manajemennya gitu, Allah alam tuh paralek gitu ya. Nah itu sebenarnya itu juga embrio istilahnya sama dengan takaful sebenarnya itu ya, saling menolong, saling menanggung. Jadi begini prakteknya, jadi misalnya jamaah masjid atau satu desa atau satu RT gitu ya, setiap bulan misalnya dia akad hibah gitu ya, memberikan misalnya nggak usah banyak-banyak, mungkin hanya 1.000, 2.000, 5.000 paling banyak itu setiap bulan. Nah kemudian 5.000 ini kemudian nanti disimpan dengan akad hibah itu ya, untuk misalnya ada yang kecelakaan, ada yang kena musibah dan lain sebagainya. Ya akadnya itu adalah hibah.
Tapi tadi memang manajemen itu harus bagus karena ya di RT juga sering ada iuran kan ya, di RT, di desa, di komplek juga sering banyak iuran. Cuman memang tadi kalau menurut saya itu perlu lebih profesional ya, amanah dan profesional dalam mengelolanya. Saya maksud tadi mikro asuransi itu dan mikro insurance itu adalah tadi, jadi setiap misalnya kepala keluarga 5.000 aja sebulan gitu ya. Kalau nggak 5.000, 2.000 lah ya, 2.000 sebulan dikumpulkan terus gitu. Nah nanti uang itu nanti akan digunakan untuk anggota yang sakit, yang kena musibah, mungkin atau yang ada nikahan dan sebagainya. Sehingga misalnya jamaah masjid lebih mudah nih, sehingga nanti ketika jamaah masjid ada yang nikahan gitu, nggak perlu istilahnya itu, oh ngambil ini nih buat apa nyumbang gitu, atau mungkin ada keluarga yang ada jamaah masjid, jamaah gitu ya, atau mungkin ada warga yang kecelakaan, ayo ngumpulin duit patungan gitu ya, atau mungkin ada yang masuk ke rumah sakit patungannya sekali doang, padahal sakitnya itu lama gitu. Tapi dengan konsep yang asuransi mikro tadi yang syariah itu akan mudah ya. Ini artinya lebih kepada ketahanan dari sisi ini ya tanggungan gitu ya. Jadi dari sisi kesehatan, walaupun sekarang sudah ada BPJS misalnya gitu kan ya, kan sudah ada, tetapi saya lebih cenderung tadi jadi bagaimana akad takaful itu juga dihidupkan untuk istilahnya itu pemerkasaan dari ekonomi dan ketahanan juga ekonomi komunitas kita. Jadi saya juga lebih senang ketika memang diawali udah karena memang kultur dari masyarakat kita itu adalah grassroots, udah dari grassroots aja. Ya kita jangan terlalu berharap dari pimpinan lah gitu ya, dari pemerintah misalnya gitu. Ya udah kita lakukan. Baitul Mal juga sama. Ya tadi kalau mau umpamanya mau legal formal ya for your information, Baitul Mal itu nggak ada legal formalnya, nggak ada, tidak ada gitu. Hampir semua BMT itu, Baitul Mal wa Tamwil itu mengambil legal formalnya itu hukumnya ataupun badan hukumnya itu adalah koperasi. But the big problem juga koperasi itu ya. Di koperasi sendiri nggak ada tuh koperasi syariah, itu sudah dihapus gitu. Yang ada adalah koperasi simpan pinjam dengan koperasi serba usaha. Nah di dalamnya ada, jadi koperasi syariah itu bukan jenis, bukan tipe koperasi yang ada di Indonesia, tapi lebih kepada dulu ada KSPPS, nah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nanti lihat deh, coba kebijakannya apakah masih ada KSPPS atau sudah ganti tuh koperasinya. Itu adalah salah satu juga dalam tanda petik itu ya kekalahan dari ekonomi syariah juga ada beberapa. Termasuk mana semangat untuk nyaingi di waralaba misalnya ya, teman-teman kita di misalnya 212 sekarang juga semangatnya bukan semangatnya sih, kok lama-lama ngilang gitu ya 212 Mart itu. Kenapa nih gitu ya. Nah, atau yang berjaya malah sekarang ini Warung Madura tuh 24 jam gitu ya. Itu udah buka di Sydney sama di London atau di mana gitu ya. Nah, itu tapi itu juga bagian dari ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi syariah yang muncul memang dari grassroots, dari masyarakat gitu, sehingga bisa dikembangkan. Itu ya Pak Suhendi ya. Baik, terima kasih banyak nih. Nanti ada satu pertanyaan nih Pak Setrenda nih yang justru menjadi basic nih, jadi penting nih. Nah, kenapa? Karena kadang masyarakat kita kan tadi mengamalkan ekonomi syariah, tapi ternyata kadang itu ya hanya ikut-ikutan atau mungkin hanya untungnya banyak nih gitu ya, pakai syariah gitu ya, gitu. Nah pertanyaannya sangat basic sekali. Jadi pertanyaan dari saya, kenapa sih kita itu harus melaksanakan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah? Silakan, Setrenda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kenapa kita harus menjalankan dalam berbisnis, dalam berekonomi itu harus dengan syariah. Ya, betul. Karena ini memang dorongan ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa kita memang harus dalam bermuamalah itu menghindari yang namanya batil ya. Dan batil bahkan jauh yang namanya dari yang riba ya. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah, di sini sudah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa ke dalam bisnis itu
ada poin-poin yang menjerumuskan kita di dalam riba. Nah, bagaimana kita bisa tahu nih ini riba atau bukan? Tentunya dari belajar fikih-fikih muamalah dan seperti itu. Nah, begitupun dengan berbisnis ya. Ketika berbisnis kita tidak mengetahui mana pintu-pintu riba ya, mana pintu-pintu yang dilarang Allah ya. Kalau kita tahu ya di dalam bisnis itu kita harus tahu haramnya dulu nih Pak Dokter ya. Kita harus tahu haramnya dulu ya. Sebelum kita tahu perintahnya, kita tahu larang ini batasan nih ya. Batasannya apa nih ya? Kalau kita main bola ya, harus tahu apa yang dilarang-dilarangnya itu. Ya, kalau yang diperintah akan banyak, ya akan banyak perintahnya. Yang boleh itu banyak. Sedangkan yang dilarang itu pasti sedikit ya. Nah, dilarang sedikit. Kita tahu bahwa dalam hukum ekonomi syariah itu, dalam hukum syariah itu, yang halal itu ada 4, sedangkan yang dilarang itu hanya ada 1, Pak Dokter. Ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ya kan? Itu halal itu, Pak Dokter. Ya. Tetapi yang dilarang hanya 1. Nah, di dalam kita berbisnis, dalam berekonomi, maka sudah jelas tuh. Larangannya yang mana saja, pintunya itu dari mana? Dari kita ketika mengkaji ya, dari kita mengkaji atau membaca literasi, bertanya, nah itu maka akan terhindar dari yang namanya keharaman. Nah, maka ini poinnya adalah Dokter, kenapa kita harus berekonomi syariah? Nah, tujuan dari itu tidak bukan adalah yang kita kejar bukan nominalnya, bukan banyaknya, tetapi keberkahannya. Ya. Keberkahan inilah yang tidak ada di dalam bisnis konvensional. Misalkan ya, mungkin dia berkembang banyak, tetapi Allah mungkin istidraj ya. Ini luar biasa nih ya. Perusahaannya luar biasa ya. Kita ketahui banyak sekali perusahaan-perusahaan konvensional yang luar biasa ya. Kita nggak tahu ya bagaimana mereka mengelola hutang, bagaimana mereka jual belinya dan sebagainya, ya. Tetapi ketika itu tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip yang syariah, ya, batasan-batasan yang mereka tidak ketahui, ya, ini apakah yang mereka pakai adalah memang legal formal saja seperti itu, yang tidak tahu. Ya. Maka ini yang membedakan bagi seorang Muslim. Ya, seorang Muslim ketika mempunyai perusahaan, bagi seorang Muslim ketika menjalankan ekonominya, maka dia harus tahu dulu mana batasan-batasan di dalam gerak-geraknya atau dalam perbuatan-perbuatannya di dalam ekonomi dan bisnis. Dan mana bisa tahu dari seperti itu? Bisa membaca, mengkaji, ataupun mungkin bisa kuliah dan sebagainya. Begitu, Dokter. Oke, baik. Terima kasih ya, cukup jelas ya. Jadi, Ibu Bapak sekalian, jadi ternyata kenapa kita itu istilahnya itu harus melaksanakan, harus ya mewujudkan ekonomi bisnis dan keuangan syariah ya, karena kita itu seorang Muslim gitu ya. Jadi kalau Muslim itu kan kalau di surat An-Nisa 59 itu kan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu ya. Jadi kita itu wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri gitu ya. Taat kepada Allah berarti taat pada aturan semua dalam Al-Quran, taat kepada Rasul berarti taat kepada semua aturan yang ada di dalam hadis Nabi gitu kan ya. Nah di Al-Quran ternyata jelas kita itu harus aufu bil uqud gitu ya. Kita harus menjauhi tadi wa halallahul bai' wa harrama riba. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan inamal hamru wal maisir wal azlam rijsun min amal syaitan. Tidak boleh riba, tidak boleh ada perjudian, tidak boleh ada gharar, ya tidak boleh ada akad-akad yang mengandung unsur kemudaratan ya. Nah dari situ kemudian berarti ya kita sebagai seorang Muslim ya, kalau kita isyhadu bi anna muslimun, kita bersaksi bahwa kita adalah Muslim, maka ya mau tidak mau, suka tidak suka harus taat kepada Allah dan Rasulnya, harus taat kepada aturannya, termasuk aturan atau syariah dalam masalah ekonomi, bisnis dan keuangan syariah ya. Itu ya Satrendra ya. Oke, terima kasih nih. Nah, mungkin terima kasih ada Pak Firmansyah juga, Pak Dr. Ahmad Mursadat juga, terima kasih dari Cikarang juga. Ini kita masih ada waktu 9 menit nih ya. Mungkin kita kasih kesempatan lagi nih, ada yang mau bertanya sebelum nanti ada pertanyaan terakhir dan closing remark. Mungkin ada yang mau bertanya nggak nih? Silahkan nih. Jadi kebetulan insya Allah program ini akan terus berjalan di program dari Departemen Literasi dan Advokasi APIC ya. Oke, silahkan Pak Firmansyah nih. Terima kasih Pak
Ustadz Ahmad Musadat juga sudah hadir. Silakan nih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Ustadz Dr. Misno ya, yang selalu saya lihat tulisannya di grup-grup WA. Alhamdulillah. Dan kepada semangat. Ustadz Rendra, alhamdulillah bisa hadir ya. Walaupun tadi sempat baru lihat di Facebook gitu ya. Jadi ketika lihat ada acara, masih ikut ya berapa sampai jam 9:30 ya. Iya, alhamdulillah. Betul. Ya, memang luar biasa ya ketika kemudian tadi sampaikan ayat-ayat yang kemudian disampaikan oleh Pak Dr. Misno. Kita memang harus taat kepada Allah, Rasulnya, serta para pemimpin yang tentunya juga ya taat kepada Allah, Rasulnya gitu. Tetapi pada faktanya sekarang termasuk yang lagi ramai itu kan judi online ya, Ustadz ya, Dokter. Betul. Nah, ini kan juga berawal dari pinjaman online. Nah, ini seperti apa ya, mata rantai gitu, sehingga apa yang harus dilakukan minimal ketika kita sebagai individu, tentu di masyarakat, keluarga. Mungkin lebih besarnya kan mungkin harusnya ada upaya policy ya, kebijakan agar tidak sampai masuk pinjaman online, judi online ke tengah-tengah masyarakat. Persoalannya kan kita ada dalam dual sistem gitu, ada konvensional, ada syariah gitu. Nah, ini bagaimana upaya ini mungkin bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat. Tentunya sih kita berharap regulasinya sesuai dengan tadi kata Pak Ustadz, atiullah wa ati Rasul. Mungkin itu aja Pak Ustadz, Pak Endra dan Pak Dr. Misno. Terima kasih diizinkan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Nanti kayaknya kita ini nih buat khusus tentang pinjol dengan judi online ini ya. Tapi sebelum kita jawab nih, kayaknya Pak Ahmad Musadat nih ya, mungkin mau berkomentar dulu. Silakan Ustaz Ahmad. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, lama nggak ikut bergabung dengan Dr. Misno, dan juga salam jumpa dengan Mas Dr. Rendra. Ini sering WA, tapi ini bisa ketemu di udara sekarang. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk silaturahmi secara darat pada waktu yang akan datang. Mungkin saya pengen ini yang berikan sebuah kira-kira menurut Dr. Rendra ini terkait pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini dalam kaitannya dengan fenomena tantangan-tantangan di bidang ekonomi dan dikaitkan dengan fatwa DSN MUI. Wah, ini jadi disertasi nih. Ini menurut Mas Rendra ini seperti apa ini pandangannya? Ini sekaligus saya dapat insight masuk juga dari Dr. Misno ini. Terima kasih, mungkin kira-kira itu aja. Untuk ikut-ikut nimbrung aja lah. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa ya, kita juga mengundang ya Pak Rendra ya. Kita ngundang ke sini ada Pak Suhendi, ada tadi Pak Firman Abu Zaki dengan Ustaz Ahmad Musadat juga nih untuk jadi sharing-sharing ilmu ya. Nanti saya hubungi lah kira-kira kapan ada waktunya untuk kita bisa diskusi sama-sama gitu ya. Jadi kita kan bareng-bareng lah belajar gitu ya. Oke, terima kasih ya. Silakan mungkin dari tadi pertama dulu ya Pak Firman Syah dulu ya, terkait dengan pinjol dengan judi online nih. Silakan Pak Satria. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini gilirannya saya jadi narasumber ya. Biasanya kebalik nih Pak ya. Gak apa-apa lanjut. Baik, bismillah. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas sekali ya, kalau misalkan seorang muslim ini membaca ayat ini pasti akan berhati-hati sebenarnya. Tetapi mungkin karena ketidakpatuhan saja mungkin ya, Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 ya, sudah sering disebutkan oleh Bapak Dr. Misno misalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum ya. Itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil."
Nah, batil ini apa? Lawannya dari syariah. Lawannya dari kebolehan syariah. Lawannya dari kebolehan syariah itu adalah kebatilan. Ya. Jadi ketika judi online, ketika pinjaman online, ya, orang pinjam online untuk dikembangkan dengan hartanya itu ya telah dia meminjam dengan cara yang batil, ya, dikembangkan dengan cara yang batil pula. Masya Allah, ya. Allah alam ya. Ini bagaimana mereka itu bisa seberani itu, ya. Itulah makanya pentingnya bagi kita itu berdakwah, ya. Masya Allah, menyampaikan walau ayah itu, ya, Bapak Ustaz Al-Firman Abu Zaki, ya. Beliau adalah sahabat kita juga ini, Masya Allah, dari Bogor Barat ini, ya. Masya Allah. Alhamdulillah, memang fenomena dari pinjol ini, ya, sudah merebak sampai memang masyarakat itu sudah menjauhi meminjam ke perbankan. Ya. Nah, fenomena meminjam kepada perbankan ini sudah lama sekali, sejak mungkin sudah 5 tahun sampai menjadi penurunan yang luar biasa, ya. Ketika masyarakat secara umum, secara menengah ke bawah itu sudah jarang, ya, meminjam kepada perbankan untuk nominal mungkin di bawah 5 juta, ya, ke perbankan, atau bahkan ke koperasi misalkan. Koperasi. Mereka sudah mau menjadikan nomor HP-nya untuk meminjam dengan bermodalkan KTP. Memodalkan KTP dengan mudahnya, dengan singkatnya, dengan cepatnya mereka mendapatkan uang cash, ya. Dan begitupun penagihannya, ya. Begitupun penagihannya dengan cepatnya, dengan mudahnya, dengan segala macamnya, dengan marginnya yang marginnya tipis, marginnya segini, apa yang terjadi, ya. Nah, karena tadi apa? Masyarakat itu, ya, tidak mempunyai yang namanya kemampuan untuk mengelola harta, ya, mengelola harta dengan sebaik-baiknya itu, ya. Apalagi yang meminjam ini, ya, masih sangat muda, ya, sangat masih remaja dan sebagainya. Maka tidak heran, ya, ada terjadi beberapa kasus itu, bahkan mahasiswa di Universitas Negeri, ya, di Jakarta itu sampai bermain saham, ya, bermain saham untuk men-up saham itu dengan cara pinjaman online, ya, Masya Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi, karena iri dengan temannya, ini bisa bagus terus sahamnya, padahal sama-sama minjem online, kok ini berhasil yang saya enggak, gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, temannya akhirnya dibunuh dan lain sebagainya. Ini salah satu fenomena yang positif menjaluk, ya. Memang artinya harus masyarakat itu memang harus diberikan edukasi yang luar biasa, ya, di masjid-masjid, kemudian di tengah-tengah masyarakat. Kita memang harus menyampaikan bagaimana mengelola harta keuangan keluarga, ya. Mengelola harta keuangan keluarga itu inilah tugasnya dari para akademisi sebenarnya, para akademisi, kemudian para ulama, ya, menyampaikan kepada masyarakat bagaimana hancurnya, ya, bagaimana hancurnya sistem keuangan yang seperti ini mampu merusak, ya, merusak. Bahwa uang di dalam ekonomi kapitalis itu sebagai produk untuk dijadikan bisnis, ya. Nah, inilah perbedaannya di dalam Islam itu, ya. Saat uang dijadikan komoditas bisnis, ya, maka yang terjadi tadi riba tadi, ya. Bagaimana uang itu bisa mempunyai anaknya sendiri, ya. Maka time value of money itu, bagaimana uang itu mempunyai waktu itu, sehingga uang itu bisa mempunyai seperti biologis, ya, mempunyai turunan-turunannya sendiri. Nah, inilah yang membedakan dengan Islam. Ketika uang itu dipergunakan, ditempatkan hanya sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar atau alat untuk beribadah. Salah satunya adalah alat untuk berzakat, berinfak. Atau bahkan standar untuk ketika itu akan terjadi
namanya jinayat atau ukubat seperti itu sebagai standar itu kalau dalam hukum ekonomi syariah ya. Misalkan standar terjadinya pencurian itu berapa ya sebagainya. Nah itu ketika uang itu dipergunakan seperti itu sebagai tempatnya, ya, sebagaimana layaknya, bukan untuk sebagai komoditi untuk diperjualbelikan. Ya. Kecuali kalau memang mata uangnya berbeda, ya, boleh diperjualbelikan atau ditukar. Gitu. Ya, yang penting satu tempat dan boleh lebih, ya, tetapi satu tempat dan apa namanya tepat di situ ya dalam satu waktu. Baik, itu seperti itu Dokter. Jadi memang fenomena judi online ini solusinya bagaimana? Nah, solusinya ini adalah ya, kalau kita ingin menerapkan secara komprehensif, secara menyeluruh, ya memang harus menggunakan politik Islam ya. Tetapi dia hanya dualisme ya. Kita pakai ekonominya konvensional dan sebagainya. Oke, kayaknya ada gangguan sedikit kayak ya suaranya ini ya. Atau suara saya nih ya. Oke, lanjut ya. Jadi, oke, kasih gangguan kayaknya di Pak Rendra nih ya. Baik, Pak Ahmad Musadat semangat ini ya. Kita tunggu karya-karya lagi Pak Musadat nih ya. Apa nih ada waktunya nih boleh ngirim CV ke saya ya nanti untuk bisa kita diskusi. Baik, tadi nyambung ya dengan Pak Firmansyah ya. Jadi kalau kita melihat baik itu judi online ataupun pinjaman online itu kan kita itu harus melihatnya itu dari berbagai perspektif ya. Dari sisi agama tentu saja, dari sisi hukum tentu saja, dari sisi sosial juga, ya kemasyarakatan itu sebenarnya kita baru nanti akan menemukan apa jawabannya. Tetapi ya kalau secara umum kita bisa boleh mengatakan bahwa munculnya atau berkembangnya pinjaman online ya berbasis riba tentu saja, kemudian juga judi online gitu sejati itu adalah karena ketidakpahaman masyarakat itu terhadap hukum Islam itu sendiri. Ya pinjaman online ya biasalah bunganya itu 0,00001% gitu ya. Itu kan bahasa marketing iklan, masyarakat nggak paham gitu ya. Itu yang pertama ya. Pinjaman online, judi online juga sama. Jadi nggak semuanya tuh mereka tuh pengen cepat kaya, enggak lah, kayaknya jarang gitu. Makanya cuma mungkin karena nggak ada kegiatan gitu ya. Kemudian iseng-iseng. Kemudian yang keduanya juga mungkin mereka ya kali aja dapat gitu ya, nggak ada pekerjaan lain dan nggak tahu hukumnya. Ini kan game online bukan judi dan sebagainya. Atau judi kayak gini kan cuman dikit nggak apa-apa kali gitu ya. Jadi banyak perspektifnya sehingga kemudian ya ini salah satunya program ini Bakti APIS ini adalah mensosialisasikan next. Insya Allah ini kayaknya Pak Ahmad Musa dan menjadi speakernya nih ya tentang bagaimana pinjaman online dan juga judi online. Oke, silakan Pak Ahmad Musa, ada yang mau disampaikan nih. Pak Reno juga udah gabung lagi nih. Silakan. Ustaz Ahmad Musa nih, ada yang mau sampaikan lagi? Menunggu Dr. Rendra ini. Oh iya benar jawabannya tadi belum dijawab ya. Oke, kita lanjut. Silakan Pak Rendra. Ininya jawaban yang kedua pertanyaan dari Pak Ustadz Ahmad Musadat nih terkait tadi dengan masa depan ya Islamic atau future of Islamic economic in Indonesia. Silakan Pak Rendra. Oh ini pakai HP ya ininya ya. Silakan. Jadi gimana nih prediksi futurologi kali gitu ya masa depan dari ekonomi syariah kira-kira di Indonesia ini seperti apa kaitannya dengan DSN MUI ini? Silakan. Kurang jelas suaranya ya. Oke, suaranya biar jelas ini ya. Ya, silakan. Kurang jelas Pak Rendra, kurang kencang dikit. Baik, ini Ustaz. Ya, oke, bagus. Baik. Kalau kita kaitkan ketiga hal tadi, memang potensi sangat luar biasa sekali di Indonesia ya. Yang pertama, karena memang Indonesia ini memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat luar biasa. Maka potensi berkembangnya ekonomi syariah itu sangat luar biasa juga karena memang mempunyai market yang luar biasa.
Kita lihat saja bagaimana seperti halnya misalkan Brazil, ya. Dan Brazil, kemudian negara-negara Eropa salah satunya itu justru yang sangat berkembang di sana industri halalnya itu. Jadi sana malah ya. Kenapa kalau di sekarang kita ini malah kurang gitu? Kenapa? Nah, tentunya memang tadi perbankan syariah, ya, penerapan ekonomi syariah, termasuk dorongan dari kampus-kampus yang tidak hanya MI ya sebagai regulator fatwa, ya, tapi kampus-kampus yang kemudian menggali penelitian, ya, semakin hari itu memang harus ya sudah tidak hanya berada di kampus, tapi sudah terjun langsung ke masyarakat, dan ke mahasiswanya dan segala. Kemudian mengedukasi agar apa pandangan masyarakat tentang ekonomi syariah, perbankan syariah itu ya memang sebuah kebutuhan ketika mereka menjalankan berada di dalam ekonomi syariah. Bagaimana mereka itu membutuhkan ya tadi kebutuhan sehari-hari mereka. Ketika mereka harus bertransaksi dengan jual beli dan sebagainya itu ya, menggunakan perbankan syariah ya seperti itu. Atau bahkan ketika mereka ingin melakukan syirkah, melakukan murabahah dan sebagainya misalkan. Nah, ini masyarakat digiring ke situ. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa percaya ya, dengan kepatuhan perbankan syariah terhadap syariah itu sendiri. Tidak menjadikan label syariah itu hanya sebagai embel-embel gitu kan, untuk menarik market bagaimana potensi kaum muslimin yang begitu besar ya dengan embel-embel syariah ya. Kemudian tetapi di dalamnya tidak terjadi kepatuhan terhadap syariah itu sendiri atau ketidakpatuhan terhadap fatwa MUI itu sendiri ya kan. Nah, itu terjadi itu ya. Bagaimana kita perlu teliti itu sebagai seorang akademisi sebagaimana tingkat kepatuhan perbankan syariah itu ya, fatwa-fatwa karena memang kita lihat Indonesia itu pangsa pasarnya sangat luar biasa, industri halalnya, pariwisata syariahnya, kemudian produk-produk syariahnya, kemudian culture-nya, budayanya, sangat luar biasa. Dikali dari ujung barat sampai ujung timur itu semuanya itu bisa kita gali syariah. Itu dari satu sisi saja. Bagaimana penerimaan warga atau penerimaan masyarakat terhadap syariah memang harusnya positif. Nah, terus kalau kita lihat perbandingan syariah misalkan dari segi digitalnya saja nih, kalau kita mobile bankingnya misalnya, bagaimana pernah tahun lalu kalau nggak salah ya, itu BSI itu pernah down berapa hari ya, itu pernah down itu dari segi itunya saja itu ya. Memang harus mengimbangi ya bagaimana kepuasan dari kepuasan dari masyarakat itu memang harus diimbangi, tidak hanya ada syariah saja, memang harus sampai menyentuh kepuasan keluarga. Kemudian kemarin bagaimana mudahnya dari perbankan itu untuk mengakses misalkan belanja online ya, dan sebagainya itu memang supaya belanja online ini bisa lebih mudah ya, karena menjalankan bisnis, karena kaum muslimin itu juga menjalankan bisnis ya. Bisnisnya supaya ditopang dengan keuangan baik, keuangan syariah. Mungkin pandangan dari Pak Dr. Wisnu. Oke, terima kasih Pak Rendra, luar biasa. Ini kan bicara tentang ini ya, tentang prediksi ya. Saya lagi bikin buku sebenarnya judul itu Menjangka Nusantara. Itu lanjutan dari menggenggam mulai dari menaklukkan Asia, yang kedua di Gramedia itu menggenggam Nusantara, yang ketiga itu pengen menjangka Nusantara. Ini mungkin ngambil beberapa disiplin ilmu futurologi kayaknya itu ya. Jadi prediksi masa depan. Kebetulan kami di APIC juga ada satu momen itu ya, nanti Pak Ahmad Nusrat boleh gabung juga di APIC itu. Jadi untuk membuat outlook hukum ekonomi syariah di Indonesia.
Kalau yang outlook untuk yang ekonomi syariah kan banyak tuh ya. Nah itu ya. Jadi kalau prediksi saya ya sebenarnya kalau bicara tentang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu tidak jauh berbeda dengan masa depan dari Islam itu sendiri di Indonesia. Ya, jadi mereka akan memiliki banyak corak ya, mulai dari corak mungkin dari mulai kanan ke tengah dan ke kiri gitu ya. Kemudian juga sebagai agama yang memang lengkap, ekonomi syariah juga yang lengkap ini tetap ada orang-orang yang memang memanfaatkan dari kita sebut saja tren ekonomi bisnis dan keuangan syariah. Tapi memang jadi akan tetap eksis ada. Seperti ada satu istilah di kalangan teman-teman di perbankan syariah itu mengatakan bahwa perbankan syariah itu di Indonesia itu akan dijadikan atau mungkin dibangun itu seperti bonsai gitu ya. Jadi bonsai itu kecil, indah gitu ya, indah, kecil tapi nggak bisa besar gitu, nggak seperti pohon beringin walaupun dia aslinya pohon beringin, tapi dia karena dibuatnya bonsai ya jadi kecil saja nggak bisa besar gitu ya. Kalau sampai 25% market share-nya itu sangat luar biasa, sekarang masih di bawah 10%. Tapi I think ini bukan masalah karena bahwa Islamic Economic Business and Finance is our ideology, is our religion. So I will stand here to protect, to defense, to applicate our Islamic Economic Business and Finance ya. Tetapi memang dukungan dari pemerintah ya itu juga sebenarnya saat ini ya kalau bisa dikatakan cukup bagus, akan tetapi tadi memang perlu adanya dorongan bahkan juga masukan dari akademisi dan juga praktisi. Ya, jadi kalau perbankan, kemudian asuransi, kemudian pasar modal, pegadaian dan sebagainya itu masih di jalan. Ya masih terlalu muda lah kita. Bayangkan saja kita sebut saja sekarang itu 33, 35 tahun lah ya. 35 tahun perbankan syariah dibandingkan dengan 125 tahun perbankan konvensional ya. Masa hidupnya lah istilahnya itu tumbuh dan berkembangnya di Indonesia. Jadi kita itu perlu waktu yang panjang plus juga perjuangan untuk bisa menjadikan ekonomi syariah, bisnis dan keuangan itu betul-betul bisa dipahami. Jadi ini masih ya kalau kita anggap itu masih remaja lah ya, jadi balita remaja gitu. Jadi masih perjalanan itu masih cukup panjang. Plus nanti godaannya atau mungkin tantangannya itu cukup berat, baik itu secara internal umat Islam seperti tadi saya katakan itu bahwa umat Islam sendiri mengatakan ya bank syariah itu enggak syariah gitu ya. Itu umat Islam sendiri gitu, belum lagi umat yang lain non muslim yang mungkin tadi ada yang mengatakan ya enggak gitu. Yang kedua mungkin aja cuma ikut-ikut, oh misalnya ada salah satu nasabah di satu cabang di Semarang itu satu riset menyebutkan bahwa mayoritasnya non muslim, tapi kan mereka lebih ke arah praktis gitu ya, bahwa oh saya nyimpan di bank syariah itu lebih aman gitu ya, bukan bicara tentang halal haram tapi lebih aman, lebih safe gitu, sehingga kemudian mereka memilih itu. Dan jangan lupa juga halal industri itu diambil oleh tadi New Zealand, Australia, kemudian juga negara-negara Eropa dan juga termasuk Cina, itu sebenarnya lebih ke arah memang pasar gitu ya. Jadi ya tadi saya nyebutnya dengan kapitalisme religius itu ya sesuatu yang memang sebuah kenyataan gitu. Belum lagi tadi, dan jangan lupa saya sering menyebutkan ini agak sedikit secret sebenarnya itu, bahwa jangan lupa bahwa ketika muncul ijo royo kalau bahasanya Orde Baru itu di level eselon 1, 2 itu pasti akan di-cut. Nah, gitu, ini tantangan mungkin secara parlementer lah ya ke wilayah-wilayah government gitu. Ini juga sebenarnya tantangan bagi kita juga gitu. Plus juga di luar sana juga gitu. Jadi oke lah kalau untuk secara general bahwa kita sangat luar biasa ekonomi bisnis dan keuangan syariah, pasarnya masa depannya itu sangat gemilang. Tetapi kita juga sebagai akademisi juga menyampaikan ya betul, tetapi tantangannya itu juga sangat luar biasa dari internal ataupun eksternal, termasuk juga penunggang yang mereka hanya memanfaatkan tren dari ekonomi bisnis dan keuangan syariah. Misalnya tren dari hotel syariah, jangan lupa justru hotel syariah itu menjadi tempat yang sangat aman untuk perbuatan-perbuatan yang tidak ini gitu. Kenapa? Karena celah-celah itu justru malah mereka manfaatkan. Iya. Gitu Tidak ya. patuh ya, Pak. Hah?
tidak patuh terhadap itu sendiri ya. Iya, ya KTP apa? Kan banyak salah. Itu mungkin nanti kayak perlu buat riset sendiri. Kayaknya kita undang Pak Ahmad Mustadi untuk bicara itu. Artinya, tapi kita tetap optimis bahwa ekonomi bisnis dan keuangan syariah itu akan berkembang tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia menjadi minimal itu menjadi satu model lain yang selama ini ada, yaitu kapitalisme ataupun sosialisme, termasuk juga kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila misalnya di Indonesia ini, ya berarti ya udah ekonomi Pancasila itu ekonomi yang muncul dari budaya kultur Indonesia. Dan ketika bicara misalnya ranah hukum, kita bicara tentang hukum adat, nggak bisa tuh menghilangkan hukum Islam. Kenapa? Karena hukum Islam sudah memang masuk ke dalam hukum adat itu sendiri gitu. Sehingga ya siapa yang berani, saya pikir bukan hanya bicara tentang masa depan, tapi bicara tentang apa yang kita berikan, ya apa yang kita bisa kontribusikan untuk ekonomi bisnis dan keuangan syariah secara general, apa yang kita berikan untuk kemajuan Islam itu sendiri. Dan program ini adalah salah satunya, and we will invite Mr. Dr. Ahmad Musadat to join with us as a speaker, of course, gitu ya. Oke, terima kasih karena waktunya sudah ini ya, sudah lewat batas waktunya. Mungkin last terakhir, mungkin kita dengarkan dalam 1-2 menit dari Pak Ustadz Rendra terkait closing remark ya dalam pertemuan kali ini. Saya persilakan Pak Rendra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Video saya kelihatan nggak Pak? Nah, kelihatan jelas. Jelas ya, baik. Simpel dari yang disampaikan bahkan diskusi kita kali ini, bahwa yang pertama adalah ekonomi syariah ini memang jawaban ya, menjadi jawaban dari perkembangnya fenomena ekonomi kapitalisme yang sudah semakin hari semakin menampakkan kerusakannya ya. Itu menjadi jawaban yang sangat pasti dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan solusi 3 kepemilikannya, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kemudian kepemilikan negara ya, yang ini tidak diterapkan di dalam sistem atau ekonomi kapitalisme yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, inilah yang kemudian menindaklanjuti dari kepemilikan itu, bahwa ya, selain kuat dari sisi kepemilikan ini, juga sistem Islam ini juga menjawab bagaimana dunia ini yang penuh ketidakstabilan ya, dari sisi moneternya, bagaimana hancurnya ya dulu ketika sebuah negara itu dari sistem moneternya itu tidak kuat, maka perlu ditopang dengan salah satunya adalah mata uang yang sangat kokoh dan tidak hanya berbasis kepada uang kertas, tetapi berbasis kepada uang yang berbasis kepada emas ya, emas dan perak ya. Nah, bagaimana cara menanggulangi supaya tidak inflasi sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang ini menjadi sebuah kebutuhan dan memang salah satu bagian yang melekat gitu ya. Salah satu bagian yang melekat dari ekonomi Islam itu sendiri. Nah, selain itu juga yang ketiga, bahwa selain kepemilikan, kemudian moneter, bahwa di dalam sistem ekonomi Islam itu mempunyai pompa atau jantung, ya. Jantung yang sebagaimana kalau dalam sistem ekonomi kapitalis itu dipompa, kemudian diperputar darahnya itu dengan perbankan dan saham. Nah, maka dalam sistem ekonomi Islam dipompa darah ya, pertumbuhan ekonomi itu dari Baitul Mal yang dikelola oleh negara ya. Bahkan Baitul Mal ini bisa sampai ke tingkat desa sekalipun ya, untuk mengumpulkan harta-harta kaum muslimin berupa zakat ya, atau menyalurkan kembali distribusi yang diberikan oleh negara. Mungkin itu sifatnya zakat itu sendiri atau pemberian negara atau i'ta' Nah, ini kemudian semakin kuat ya negara itu kemudian mengontrol ekonomi ya, warga atau negara itu semakin kuat. Nah, inilah yang kemudian ditawarkan oleh Islam, ditawarkan oleh hukum syariah ekonomi ya. Kalau kita lihat ya hukum ekonomi syariah itu sendiri, bahwa bagaimana kalau kita konklusikan dari diskusi kita, bagaimana akad-akad diperbankan kemudian bisa menjadi lurus ya, kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia
khususnya ekonomi syariah itu sudah disampaikan bisa menjadi bonsai, ya, maka membutuhkan sesuatu instrumen politik yang juga mendukung dari tumbuhnya, suburnya ekonomi syariah itu sendiri, ya, yang berbasis kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti itu. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah next time kita akan berjumpa lagi di program yang kurang lebih sama terkait dengan peningkatan literasi dan juga advokasi sosial ekonomi syariah di Indonesia, dan kebetulan di Street Sirajul Falah juga sekarang sudah membuka program studi ekonomi syariah. Jazakumullahu khairan ala iktimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan rohabatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.